perbaiki diri menuju yang lebih baik untuk meningkatkan badan sahur dan lebih setiap biasanya kami itu kalau sebelum Ramadan dan jengkel banget sama orang yang suka buang. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Simpang 5 Kupas Tuntas Fakta Menarik. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas mengenai obrolan yang cukup santai karena kita bakal membahas seputar Ramadan. Nah, Ramadan ini kan pasti banyak banget berkat, terus pahala yang bisa kita ambil. Nah, dalam episode kali ini kita bakal membahas bagaimana alirnya kalau kita tuh di bulan Ramadan ini berbagi sesama manusia gitu. Terus untuk kita mencari pahala-pahala yang lainnya, mulai dari berpuasa, sholat, dan lain-lain. Nah, dalam episode kali ini aku ditemani salah satu narasumber yang udah masuk ke komunitas yang bernama Senyum Berkah. Jadi itu salah satu komunitas yang kalau di bulan Ramadan itu berbagi takjil, dan bahkan aku dengar ternyata bukan hanya di bulan Ramadan. Nah, maka dari itu dalam episode kali ini aku bakal tanya-tanya langsung salah satu narasumber yang mungkin bakal menjadi inspirasi kalian untuk mendengar podcast tentang indahnya berbagi di bulan Ramadan ini. Langsung saja kita sambut Mbak Bila. Halo Mbak, apa kabar? Baik, Bila apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana puasanya Mbak hari ini? Alhamdulillah sampai hari ini masih full puasanya ada Alhamdulillah ya batal. Mbak. Batal. Oke Mbak, gak apa-apa ya Mbak, hari ini aku mau tanya-tanya. Oke, aman. Santai-santai aja Lanjut. ngobrol seputar Ramadan. Karena yang aku tahu Mbak ngikut salah satu komunitas ya Mbak, berbagi gitu. Tapi Mbak, aku mau tanya, selama Mbak ngikut komunitas itu awalnya gimana sih Mbak? Oke, sebenarnya komunitas ini tuh diinisiasi sama salah satu teman aku. Jadi kita zaman kuliah itu kan ada geng lah ya, bestie ya, ada sekitar beberapa orang. Nah sampai saat ini tuh masih sering kumpul, masih sering main. Jadi salah satunya namanya Tiwi, itu menginisiasi mau berbagi lah ibaratnya, berbagi. Cuman nggak hanya berbagi kayak gitu kan, biasanya kan orang kan bagi-bagi sembako itu atau bagi-bagi makanan cuman dibagiin aja nih. Tapi kami juga bisa mengajak orang-orang saat kami membagikan makanan atau sembako, mereka juga turut serta untuk bersedekah. Jadi apa yang kami bagikan itu mereka bayar hanya 1.000 aja. Jadi hasil dari itu bisa kami manfaatkan kembali untuk di event berbagi selanjutnya. Itu awalnya itu di tahun kemarin sekitar bulan Mei kalau nggak salah. Oh, berarti baru ya Mbak itu? Iya benar, baru kurang lebih masih di bawah setahun ya sekarang. Oke Mbak, menurut Mbak Ramadan tahun ini terasa berbeda nggak daripada tahun-tahun sebelumnya yang Mbak rasain? Tentu aja beda banget. Yang pertama karena aku sudah bersuami di tahun ini. Oke. Ya itu yang pertama. Kalau tahun kemarin masih single ya, masih suka-suka kita. Tapi untuk di tahun ini itu lebih ke prepare untuk pasangan, menyiapkan makanan badan sahur, dan lebih setiap harinya kita tentunya memperbaiki diri menuju yang lebih baik untuk meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah. Jadi kerasanya pas awal udah dapat pasangan ya Mbak. Iya benar. Berarti yang diuji banget ya Mbak tahun ini daripada Iya tahun benar. Kalau tahun kemarin kan mau sahur ya terserah. Tapi kalau tahun ini kan nggak bisa kita nggak sahur karena bukan cuma kita yang ada di rumah gitu. Terus Mbak, dari komunitas ini apa sih yang mendorong Mbak untuk mulai berbagi takjil ini? Karena pasti kan sebelum gabung tuh pasti ada dong dorongan Mbak sebelum mau masuk komunitas ini. Apa sih Mbak? Sebenarnya awalnya itu aku mau ikut gabung ya sama teman-teman aku tuh. Yang pertama, kadang tuh kita punya ada niat mau sedekah, cuman kita bingung mau nyalurinnya kemana. Mau sedekah ke panti nggak mungkin kan, cuman dikit. Pemikiran aku kayak gitu dulu. Nah jadi dari sini kita itu bisa nggak cuman nggak harus banyak kok sedekah, dan nggak harus dalam bentuk uang. Terkadang juga kami itu
kalau misalnya perlu SDM banyak ya, kami open volunteer. Jadi bisa yang kita sedekahkan itu bukan hanya uang, tapi tenaga juga bisa kita sedekahkan untuk melakukan hal baik kayak gitu. Itu awalnya. Berarti kalau misalnya teman-teman yang lagi dengar podcast, kalau misalnya lagi buka open volunteer bisa gabung. Bisa gabung. Cek aja di Instagramnya. Biasanya kami posting di situ kalau misalnya mau open volunteer. Oke, nanti pendengar podcast kalau mau gabung ke komunitas ini nanti kita sepil di sini. Karena main juga ya bulan Ramadan ataupun sebelum bulan Ramadan, kalau bingung mau berbagi kemana bisa gabung aja langsung terjun langsung ya Mbak. Dan kami itu nggak cuman bagi-bagi, sebenarnya kalau untuk bulan Ramadan kami fokuskan memang untuk bagi-bagi takjil, dan kami usahakan tiap hari itu kami berbagi takjil walaupun nggak banyak ya Pak. Cuman untuk di luar bulan Ramadan biasanya kita itu 2 minggu sekali itu bagi sarapan gratis, makan berkah, atau ada beberapa event itu kami bagi-bagi beras harganya 1.000 sama kayak sarapan itu harganya 1.000. Berbagi takjil pun kita nggak cuma bagi doang, masih tetap dengan harga 1.000 awal dari kenapa dibentuknya komunitas ini. Berarti itu awalnya tuh juga nggak yang langsung bagi-bagi aja kayak gitu. Jadi secara tidak langsung yang menerima pun juga ikut ada sumbangsinya untuk bersedekah kayak gitu kan. Jadi bisa dari kita untuk kita kayak gitu. Bisa disebarkan ke yang lainnya. Makanya judul komunitasnya ini Senyum Berkah, kayak berbagi senyum untuk bersama agar bisa menjadi keberkahan untuk bersama juga. Tapi Mbak, waktu pertama kali Mbak terjun tuh, ada nggak perasaan yang Mbak rasain tuh gimana mamanya? Pertama kali itu sebenarnya kan orangnya jadi introvert ya, introvert entah sekarang apakah sekarang udah berubah jadi extrovert atau gimana. Kalau dulu tuh aku anaknya itu introvert, jadi takut ketemu sama orang, takut ngomong sama orang. Tapi pada saat gabung sama Senyum Berkah, pada saat pertama kali berbagi itu memang ada rasa kayak khawatir kayak gitu ya. Tapi melihat ada orang-orang datang gitu, makan, sarapan, dan pulang-pulang tuh senyum bilang terima kasih ya Dek, berkah selalu. Dan itu tuh ada kayak sesuatu yang seneng, kayak ada dapat energi positifnya ya Mbak. Dapat seneng di hati tuh kayak seneng banget kayak gitu. Nah bisa berbagi kebaikan sama orang dan orang-orang senyum, bisa merasakan makan enak juga gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini Bener, ramai banget. Ramai banget kok. Tapi waktu sebelum bulan Ramadan juga ramai juga kan Mbak? Lumayan, iya. Setiap pagi itu biasanya kita start sekitar jam 7. Itu udah ramai banget, jam 7 sampai jam 10. Bahkan setelah stok makanan habis pun biasanya ada yang baru datang kayak gitu. Jadi kami informasikan untuk datangnya 2 minggu lagi. Biasanya kami itu kalau sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan pun di Sushi by Suzy Anggut, di situ base campnya, tempat bagi takjil 1.000-nya ataupun makan berkahnya di situ. Teman kalau mau berbagi gitu ternyata di sana. Berarti kalau misalnya orang random mau ikut berbagi juga, kalau mau langsung datang ke sana juga bisa ya Mbak? Boleh, nggak apa-apa. Nanti diintip aja di Instagramnya Senyum Berkah. Di situ informasinya lengkap. Kalau misalnya ada open volunteer, open donasi, di situ ada semua. Oke teman-teman, kalau misalnya lagi dengar podcast ini ternyata bisa langsung juga lihat di Instagramnya ya. Iya betul. Oke Mbak, ada nggak satu momen yang menurut Mbak tuh kayak merubah pandangan Mbak setelah Mbak masuk komunitas ini dari berbagi itu? Kalau setelah masuk komunitas ini, pandangan aku ternyata berbagi itu bukan cuma tentang uang loh. Karena sejatinya kita itu kan kalau misalnya udah dikasih kata-kata berbagi, pasti mindset kita ngomong ini pasti sedekah, pasti ngeluarin uang. Betul itu Mbak. Iya. Aku juga mikir itu. Iya benar. Tapi setelah gabung ini ternyata berbagi itu nggak cuma tentang uang. Kita berbagi senyum ke sesama, kita berbagi energi positif. Itu bisa kayak ngebus misi. Kalau kita perut lapar, kita makan. Tapi kalau jiwa kita yang kosong, nah itulah jawabannya. Ternyata berbagi itu bukan hanya tentang uang. Iya benar. Terus Mbak, aku mau nanya, setelah Mbak masuk komunitas Senyum Berkah ini, atau Mbak turun tuh ada nggak perbedaan khusus dari sebelumnya Mbak masuk komunitas yang kayak ini kan fokus banget tuh Mbak berbagi? Ada nggak perubahan yang Mbak kerasa banget dalam diri Mbak setelah Mbak fokus untuk berbagi sesama gitu? Lebih ke bersyukur aja sih, karena
kita itu seringkali ngebandingin diri kita sama yang di atas kita, makanya kita sering ngeluh setiap hari. Tapi coba sih sekali kita ngeliat yang di bawah kita, kayak waktu berbagi beras atau bagi makanan, ternyata kita kalau makan makanan enak kan biasa setiap hari, alhamdulillah ya. Tapi orang-orang lain itu belum tentu bisa makan nasi di hari itu. Jadi lebih ke bersyukur kalau kehidupan kita hari ini itu masih lebih baik daripada banyak orang yang di bawah kita. Dan jangan buang-buang makanan, itu yang selalu aku terapin dari dulu. Kalau ada teman-teman CS di bawah yang buang makanan, atau teman-teman aku tuh jengkel banget sama orang yang suka buang makanan kayak gitu. Karena banyak orang-orang yang nggak makan, yang belum bisa makan sama kayak kita gitu. Jadi lebih ke bersyukur. Kalau ngeluh itu pasti setiap hari ya ngeluh, cuma lebih ke muhasabah diri lagi, koreksi diri lagi. Oh, kayaknya aku harus lebih bersyukur setelah gabung senyum berkah, melihat orang-orang yang di bawah kita. Harus lebih ini sih ke diri kita, jadi bersyukur aja. Terus Mbak, kan tadi kan itu bagi-bagi takjil kayak berupa makanan. Tadi aku dengar Mbak ngomong ternyata juga ada yang kayak sembako kayak beras, itu 1.000 juga Mbak? Iya benar, 1.000 juga. Oh berarti itu memang bagi-bagi beras gitu tuh kita ketemu orang gitu Mbak? Kalau untuk sistemnya untuk bagi-bagi beras, kita itu ada 3 kelompok. Jadi 3 kelompok ini nyebar. Kalau yang part 1 itu kemarin daerah Panorama di sekitar Ratu Agung sama di daerah Unip. Kalau part 2 kemarin di arah Pulau Bay. Jadi 3 kelompok ini menyusuri jalan, benar-benar dicari nih orang yang pantas nerima beras ini kayak gitu. Kayak misalnya ada abang-abang di jalan, atau abang-abang ojek yang benar-benar lagi mencari nafkah untuk keluarganya, atau misalnya orang yang orang-orang tua yang di jalan yang terlihat susah. Nah, itu biasanya kita approach-nya ke situ kayak gitu. Kita tawarin dulu, mau enggak kita ada jual beras nih harga 1.000, lumayan banyak yang beli gitu. Dan karena harga 1.000 ya gitu untuk makan mereka sehari-hari. Berarti bukan yang langsung kayak bagi-bagi takjil kayak berasnya ada di situ enggak ya? Kita memang kalian mencari yang kayak satu-satu tempat titik-titik gitu ya? Benar, memang benar-benar cari orang yang benar-benar butuh kayak gitu. Terus selama Mbak ngikut komunitas itu pernah nggak Mbak merasa lelah gitu kayak udah deh aku kalau mau berbagi sendiri aja gitu? Pernah nggak Mbak merasa di situasi? Kalau misalnya lelah capek fisik itu kan wajar ya, karena kita setelah melakukan aktivitas. Tapi karena memang di lingkungannya itu orang-orang yang positif, karena kita juga berbagi kebahagiaan juga, jadi walaupun kita beraktivitas fisiknya banyak, cuman nggak kerasa capeknya gitu. Karena sama-sama ya? Iya benar, karena sama-sama. Lagi itu energi itu tular energi positif jadinya. Iya betul. Terus Mbak, ini aku mau ucapin terakhir nih, ada nggak pesan atau kesan yang Mbak ingin sampaikan buat podcast hari ini biar teman-teman yang lagi dengar gitu kepikiran ternyata berbagi itu bukan hanya tentang uang aja gitu. Ada nggak pesan yang ingin Mbak sampaikan? Mungkin pesannya ini ya, jangan takut untuk berbagi, karena berbagi itu memang bukan hanya uang aja kok. Walaupun 1.000 rupiah pun itu bisa menjadi kebahagiaan untuk orang lain. Kita senyum aja sama orang lain itu sudah termasuk berbagi. Ada kan pepatah ngomong kalau senyum itu sedekah. Kita berbagi pemikiran positif itu juga termasuk berbagi. Kita menyemangati orang itu juga berbagi. Kan kita nggak pernah tahu apakah semangat kita itu bisa berimpact baik ke depannya, bisa jadi tambah semangat kerja dan bisa melancarkan pekerjaan orang tersebut, kita nggak pernah tahu. Dan untuk selalu bersyukur, jangan selalu membandingkan dengan orang yang di atas kita, tapi cobalah kita lihat orang yang di bawah kita untuk lebih meningkatkan rasa syukur kita. Kalau misalnya diri kita itu alhamdulillah lebih baik kehidupannya daripada orang yang ada di bawah kita. Jadi itu pesan dari Mbak Bila. Jadi sesuatu yang berbagi itu jangan memandang tentang uang aja, tapi bisa dari yang lain ya Mbak. Banyak. Energi
energi positif pun pasti bakal datang. Ya, jadi pentingnya untuk mencari circle yang positif ya Juga. kawan-kawan. Iya sih, Mbak. Sangat berpengaruh. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang yang positif, kita bakal Ikutan ikut. juga, benar. Betul. Oke Mbak, mungkin itu aja obrolan kita tipis-tipis Oke. mengenai Ramadan kali ini. Semoga teman-teman yang lagi dengar gitu terinspirasi buat berbagi di bulan Ramadan ataupun enggak di bulan Ramadan. Karena berbagi nggak cuma di bulan Ramadan aja ya. Lebih baik mungkin itu aja yang ingin kita bahas hari ini. Semoga di episode selanjutnya kita bakal bahas lagi seputar bagaimana kita tuh berbagi ke sesama gitu. Oke, sampai jumpa. See you next time. Terima kasih guys.